Florata pagi ini. Selamat pagi Bapak Marianus. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RND pagi hari ini ya, meluangkan waktunya ini Bapak Marianus. Ya, terima kasih. Saya juga sudah siap untuk melakukan wawancara ini. Baik, sangat luar biasa ya. Oke Bapak, ini kemarin ya Kemenak Nageke luncurkan kampung moderasi beragama di Eramo. Iya Kak Bapak? Iya. Iya benar. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan ucapan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu untuk kita semua, untuk seluruh pendengar RRI di mana saja Anda berada. Oke, ya Bapak, kampung atau desa Eramo ya menjadi kampung moderasi beragama. Langsing ya di kampung desa Eramo tersebut ini. Kenapa memilih di desa Eramo? Ya baik, pertama-tama ingin saya jelaskan dulu bahwa launching kampung moderasi ini itu sudah terjadi secara nasional itu di tanggal 26 Juli 2023. Jadi itu seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan launching secara terpusat dengan dilaksanakan oleh Wakil Menteri Agama dari pusat. Namun kita di Nagekeo mengambil langkah untuk juga melibatkan lebih banyak stakeholder yang ada, maka kita selain mengikuti launching secara nasional di tanggal 26, maka di tanggal 27 kita menghimpun lagi masyarakat, juga bersama Bapak Bupati, kita melaksanakan launching oleh Bapak Bupati yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Nagekeo. Lalu kemudian berhubungan dengan pertanyaan tadi mengapa desa Airamo. Memang salah satu ketentuan untuk menetapkan sebuah kampung rintisan untuk sebagai kampung moderasi beragama ini, itu memang ketentuan itu pertama memiliki keunikan tertentu seperti misalnya dari segi kepercayaan, dari segi keragaman agama, ras, budaya, dan adat istiadat dan sebagainya. Dan memang kalau kita lihat di desa Airamo ini, itu merupakan desa yang benar-benar sangat heterogen dari berbagai aspek. Ya kalau dari segi agama saja misalnya, kalau di Nagekeo ini memang jumlah penduduk 166.154 jiwa. Nah itu Katolik itu menjadi dominan, jadi dia sekitar 89%. Sementara Islam 9% dan Kristen 0,1% lah. Nah itu dari segi umat itu memang di desa Airamo ini ada saling umat toleransi beragama itu ya. Lalu kemudian ada sesuatu yang unik di desa Airamo sampai dia ditunjuk sebagai desa desa kampung moderasi beragama. Nah di sana bisa saya jelaskan itu sudah terukir sejarah sejarah kerukunan yang sudah dibuat oleh umat sendiri ya. Misalnya dari ketika di tahun 1980-an, jadi di situ di desa Airamo terjadi resettlement di mana ada pemukiman atau warga-warga dari desa lain atau tempat lain itu di resettlement ke tempat itu karena memang di tempat itu sangat sepi dan sebagainya. Lalu ketika sudah terjadi penduduk sudah mulai banyak, maka masyarakat di situ yang dominan orang Katolik mulai menggagas untuk mendirikan rumah ibadah, mendirikan masjid untuk saudara-saudara yang Muslim. Saling membantu. Maka di situ sangat kental terjadi kerukunan sejak saat itu. Lalu cerita yang kedua yang juga bisa diceritakan dari turun-temurun dalam hubungan dengan cerita kerukunan ini, itu Gereja Kerahiman Ilahi Airamo itu namanya itu diberikan oleh seorang Muslim. Wow. Dia memberikan nama itu tokoh itu namanya Bapak Abdul Aziz. Dia memberikan nama mengusulkan nama itu. Sebaiknya menggunakan nama Paroki Kerahiman Ilahi Airamo.
Nah, itu menjadi cerita yang selalu diwariskan oleh semua umat beragama di sini. Lalu ada hal yang lain, saya pikir keunikan yang lain itu bahwa kalau dari segi nama air Ramo ini, air Ramo, air itu air, Ramo itu semacam kumpulan aliran air dari berbagai tempat dan kemudian dia terpusat di air Ramo itu sendiri. Maka orang selalu menyatakan bahwa air Ramo ini adalah tempat yang sejuk, tempat yang bisa memberikan kedamaian untuk semua suku, agama, ras dan sebagainya yang ada di air Ramo. Makanya air Ramo itu menjadi contoh kerukunan untuk kita harapkan untuk nanti kemudian air Ramo menjadi contoh kerukunan. Praktik-praktik baik ini akan kemudian bisa dicontohi oleh desa-desa lain atau kampung-kampung lain di seluruh Nagekeo ini. Demikian, Ibu. Jadi sangat luar biasa keunikan ya. Jadi tidak salah memilih ya Desa Air Ramo menjadi tempat longsingnya moderasi ya, kampung moderasi beragama di Nagekeo ya. Oke, apa yang unik tadi itu nama paroki ya. Nama gereja yang diberikan oleh Bapak Abdul Aziz begitu ya. Nah, selain kunik-kunikan tadi yang Bapak sebutkan, tentunya masih banyak kunik-kunikan lain yang mungkin bisa disampaikan di sini ya Bapak ya. Nah, apakah ada desa-desa yang lain yang mungkin menjadi contoh berikutnya di Nagekeo selain Desa Air Ramo? Kalau di Nagekeo ini, kita di Nagekeo ini ada 7 kecamatan. Lalu ada 1 kecamatan, itu kecamatan di Nangaroro. Nangaroro ya. Itu di Kelurahan Nangaroro, juga dengan keragaman yang sama. Hanya mereka itu kita usulkan untuk juga menjadi kampung rintisan, kampung moderasi. Namun sesuai ketentuan, kampung-kampung yang diusulkan menjadi kampung moderasi ini kemudian ada tim verifikasi nanti yang kemudian turun untuk menilai dari berbagai kriteria yang ada. Maka ada 1 juga itu di kelurahan di Nangaroro, itu juga menjadi tetapi yang nilainya lebih tinggi dan sebagainya tadi itu di Desa Air Ramo. Jadi kita ada 2 kampung rintisan di Nagekeo ini. Nah, kita harapkan ke depan lagi nanti akan diteruskan ini program untuk penentuan atau penetapan kampung moderasi ini di seluruh kecamatan dan desa di Nagekeo ini. Nah, pada saat menentukan ya Desa Air Ramo menjadi tempat moderasi beragama ini, bagaimana dengan antusiasme masyarakat setempat, Pak Marianus? Ya. Jadi saya pertama dari tempat ini saya secara jujur menyampaikan apresiasi saya untuk Pemda Nagekeo, di mana dengan Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, para camat dan para kepala desa yang begitu antusias. Ini dilihat dari hadirnya kegiatan kemarin sendiri dihadiri oleh Bapak Bupati, lalu beliau sendiri yang melonsing, lalu kemudian masyarakat yang ada di Nagekeo, khususnya di Air Ramo dan juga di Nangaroro, mereka secara antusias menghadiri dan mengikuti seluruh proses penetapan atau launching kampung moderasi secara nasional ini. Juga kemarin yang secara Kabupaten Nagekeo juga dihadiri oleh sekitar hampir 300-an orang yang kita undang untuk mengikuti kegiatan launching di tingkat kabupaten ini. Nah, pada saat itu pesan Bapak Bupati Nagekeo untuk masyarakat Air Ramo sendiri khususnya dan juga untuk Nagekeo umumnya? Iya, artinya kalau saya lihat pesan Bapak Bupati itu adalah menghimbau dan menyampaikan pesan kepada umatnya untuk senantiasa hidup dalam suasana kerukunan di tengah perbedaan. Karena bagaimanapun juga kita memang sudah dilahirkan berbeda, tetapi perbedaan itu tidak sampai membuat kita lantas terpecah belah. Itu yang bisa saya petik dari pesan dari Bapak Bupati ini. Baik. Ya, dan ini terakhir untuk masyarakat umumnya yang pastinya saat ini lagi pantau Prostator Inde dan khususnya untuk Air Ramo dan Nagekeo sendiri, untuk himbauan atau pesan dari sendiri dari Bapak Marianus Ekeo sebagai Kepala Kantor ya Kemenak Nagekeo ini seperti apa untuk menjaga dan membina ya toleransi atau menjadi tentunya menjadi salah satu contoh kampung moderasi beragama di Flores Lembata yang pastinya. Iya.
Baik, terima kasih. Kalau saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Nagekeo, juga kepada seluruh pendengar radio RRI ND, apa kita dalam semangat moderasi ini kita lebih memilih jalan tengah. Dalam arti moderasi itu sendiri sudah mengarahkan kita untuk memilih jalan aman, yaitu jalan tengah. Nah, jalan tengah ini kita punya jalan ke kiri dan jalan ke kanan. Ada ekstrim ke kiri dan ekstrim kanan. Ketika kita memilih ekstrim kanan misalnya, maka kita akan terjebak di dalam ekstremisme yang menganggap kita paling benar. Yeah. Nah, ini mungkin orang yang selalu berupaya untuk sangat menjaga teks. Artinya berpatokan pada teks kitab suci yang ada, lalu kemudian menganggap teksnya yang paling benar dan menyalahkan yang pihak lain. Maka kita akan terjebak di dalam ekstrim. Juga kita tidak terjebak juga di dalam ekstrim kiri yang lain. Misalnya menganggap agama itu sebagai sesuatu sama saja. Ini mungkin terlalu menekankan pada konteks. Konteks kekinian yang menganggap agama sudah sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting dan sebagainya. Makanya orang beragama menjadi sesuatu yang ya begitu-begitu saja. Yeah. Tetapi ketika kita memilih jalan tengah untuk kemudian kita mempelajari sungguh agama kita, menjalankan seluruh perintah agama kita, maka kita akan berkontribusi untuk menciptakan kedamaian dan kenyamanan untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Marianus Keo ya, Kepala Kantor Kemenak Nagekeo Provisiat untuk Desa Air Ramo ya, menjadi kampung moderasi beragama di Kabupaten Nagekeo. Salam sukses selalu Bapak Marianus ya, selamat pagi. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Baik pendengar persatu dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Bapak Marianus Keo, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Nagekeo, terkait dengan Kemenak Nagekeo luncurkan kampung moderasi beragama di Desa Air Ramo. Florata pagi ini.